Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Adil Katalino, Bacuromin Kasuraga, Besengat Kajubata. Rahayu. Kajian sejarah dan teknik seni bela diri tradisional silat atau Kuntau Bangkuy suku Dayak Ngaju Danum di Kalimantan Tengah. Sebagai pembukaan kita kali ini, kultur Dayak mengutip kata-kata bijak, yaitu semua ilmu asal mulanya datang karena ada anugerah yang maha kuasa, sebagai dayanya sang Buddha, atau disebut budidaya, yang menjadi kebudayaan manusia. Tidak ada yang bersih dan tidak ada yang kotor. Barulah ilmu itu menjadi bersih atau kotor setelah dipergunakan manusia. Menurut para praktisi seni bela diri dari suku Dayak, bahwa ilmu silat Kuntau Bangkuy prinsipnya adalah seni bela diri yang mempergunakan tenaga sedikit untuk menghasilkan daya serang sekuat mungkin. Digunakan untuk membela diri, menyatu dengan pikiran dan perasaan di dalam gerakan olah tubuh seseorang. Ilmu silat Kuntau Bangkuy bukan dipelajari untuk melakukan kekerasan, bukan pula untuk mencari kemenangan atau menyombongkan diri. Oleh karena itu, di zaman dahulu, ilmu bela diri ini merupakan usaha untuk dapat membela diri dari penindasan mereka yang lebih kuat, seperti dalam legenda Bangkuy pada suku Dayak Ngaju Danum. Ilmu silat Kuntau Bangkuy sedikitnya mengandung 3 unsur. Pertama adalah untuk menjaga kesehatan dan yang menyehatkan. Kedua, dimasukkan unsur seni tari yang indah, yang sesuai dengan kelemasan dan kelincahan gerakan seorang manusia atau meniru gerakan hewan. Dan unsur yang ketiga adalah seni bela diri itu sendiri. Ilmu silat Kuntau Bangkuy adalah rangkaian tak terpisah daripada ilmu batin, karena manusia terdiri dari lahir dan batin. Keduanya harus maju bersama, tak boleh pincang sebelah. Batinnya saja yang kuat tanpa lahir yang kuat takkan selaras. Sebaliknya, lahirnya kuat, batinnya tidak kuat, mendatangkan kekerasan dan penyelewengan. Inilah mengapa para leluhur suku Dayak di zaman dahulu menciptakan ilmu silat. Diciptakan penuh kesadaran dan kesucian batin, ditujukan dalam mencipta untuk memberi perisai dan pelindung kepada manusia lemah supaya dapat menjaga tubuh. Kemudian, oleh orang-orang yang bersemangat dan berjiwa besar, malah ilmu ini dipergunakan untuk membantu berputarnya keadilan dan mendorong terlaksananya kebajikan. Contohnya seperti dalam perjuangan kemerdekaan. Di Borneo, Kalimantan, seni bela diri silat ini dikenal dengan nama Kuntau atau Kuntau, yang kemungkinan besar diambil dari sebuah kata berasal dari Cina yang secara harafiah berarti jalan tinju atau jalan kepalan. Seni bela diri Kuntau berasal dari Cina dan dibawa oleh beberapa orang Cina atau orang-orang yang bermigrasi untuk menghindari perang yang terjadi di negerinya, Tiongkok atau Yunan, yang mungkin saja disebut Melayu Muda dan Melayu Tua dalam penelitian sejarah. Asimilasi antara imigran Cina dan penduduk asli yang beberapa dari mereka menguasai seni bela diri ini telah hidup berdampingan dengan penduduk setempat, sehingga lama-kelamaan terjadilah akulturasi budaya termasuk seni bela diri yang disebut Kuntau ini. Berlainan dengan Bangkuy dan Kenya, maka cabang seni bela diri ini adalah yang paling orisinil dan murni
berasal dari leluhur orang Dayak Borneo, Kalimantan. Sedangkan di antara sosok tokoh-tokoh yang memainkan peran utama dalam menyebarkan tradisi seni bela diri Dayak Kuntau atau main atau bangkoi di Kalimantan Tengah adalah dua orang bersaudara, yaitu Mahusin Saun terkenal sebagai Tinjek dan Selamat Saun terkenal sebagai Selamat Gambe. Ciri-ciri seni bela diri tradisional Dayak Kalimantan Tengah adalah memiliki kuda-kuda yang sangat rendah, jurus rendah, dan serangan dan pukulannya sebagian besar diarahkan ke tubuh bagian bawah seperti guntingan dan kuncian dengan kunci yang sangat sulit untuk dilepaskan. Jurus ini biasa disebut dengan jurus bangkoi. Bela diri tradisional suku Dayak ini adalah salah satu metode pertempuran tangan kosong jarak dekat. Dalam perkembangannya, seni bela diri ini sering ditampilkan dalam menyambut tamu agung atau dalam acara pengantin mandai atau upacara pernikahan tradisional yang dikenal sebagai lawang sakepeng, yang merupakan proses membuka rintangan yang dibuat untuk kedua pasangan agar mampu menghadapi segala rintangan dan cobaan dalam hidup, dan biasanya diiringi dengan tabuhan gendang dan gong. Dan dalam prakteknya, tidak jarang bagi penonton dan keluarga anggota untuk menunjukkan keahlian mereka dalam seni bela diri. Pada prakteknya, permainan kuntau adalah sering dikolaborasikan dengan tarian tradisional. Secara garis besar, seni bela diri tradisional dari Kuntau, main, dan bangkoi sebagai seni bela diri asli masyarakat Dayak tradisional yang popularitasnya mulai menurun setelah terakhir digunakan pada perjuangan revolusi merebut dan mempertahankan kemerdekaan sampai tahun 1949 dan beberapa konflik antar etnis di Kalimantan sampai tahun 2001. Jadi sangat jarang zaman sekarang ditemukan orang yang menguasai teknik silat ini secara utuh. Salah satu penyebabnya adalah karena pada umumnya guru seni bela diri ini sangat enggan untuk mewariskan seni bela diri seluruhnya kepada sang murid, dan akibatnya secara bertahap seni bela diri Kuntau bangkoi jika tidak terpelihara perlahan tapi pasti akan terlupakan dan akhirnya tidak dikenali oleh generasi berikutnya. Atau dengan kata lain, seni bela diri ini akan hilang. Ditambah lagi doktrin tak tertulis yang menyatakan bahwa apabila seorang murid belum mempunyai guru lebih dari 9 orang, maka dilarang mengajar orang lain. Semakin mengakibatkan generasi pengajar penerus bela diri ini semakin sedikit. Dalam sejarahnya, zaman dulu memang pengajaran silat atau Kuntau bangkoi itu tidak pernah terlihat. Dia belajar malam hari pakai obor di tengah hutan belantara, dan yang diajarkan pada anak cucunya. Artinya keluarga dulu yang diajarkan. Ketika ada orang yang lain yang ingin belajar, yaitu diuji dulu dalam hal kejujuran, karena untuk menjaga supaya tidak dibocorkan. Karena kalau dalam seni bela diri itu, guru-guru besar menyadari ada titik lemah, dan titik lemah ini jangan sampai ketahuan. Jadi itulah belajarnya sampai tamat, yaitu selesai tamat belajar, kemudian diminta untuk mengembara untuk menempa ilmunya tadi, dan dia belajar lebih jauh, minimal 9 guru. Itulah kenapa dari dulu sebenarnya silat Kuntau bangkoi itu sudah menjadi identitas budaya suku Dayak.
Demikian sengaja kultur Dayak tadi menceritakan sedikit sekilas tentang sejarah silat Kuntau Bangkui di Kalimantan Tengah. Menurut pengetahuan admin berdasarkan penuturan para tetua dan praktisi. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan kalau ada jodoh kita akan mencoba mempelajari dan mengenal lebih dekat sosok-sosok penerus seni bela diri ini kepada teman-teman dan saudara semuanya. Kita akan wawancara dan membuat videonya, dan walau tidak mungkin semuanya karena wilayah sangat luas, tapi mudah-mudahan akan memberikan sedikit gambaran tentang salah satu cabang seni budaya legendaris setengah mitos dari suku Dayak Ngajut Danom di Kalimantan Tengah dan tokoh-tokoh penggiatnya yang ada sampai sekarang ini. Gambaran singkat tentang silat Kuntau Bangkui. Kuntau seperti dijelaskan di atas tadi adalah sebutan dari orang-orang Cina yang artinya pukulan tinju atau kepalan. Dalam sejarahnya, Tincek dan Selamat Kambe bersaudara pernah berguru dengan orang-orang Banjar Hulu dari pedalaman Kalimantan Selatan dan orang-orang dari Pulau Betawi, sehingga ada pengaruh aliran Kuntau yang sekarang diantaranya disebut aliran Kuntau Betawi Liar. Uniknya, dalam legenda Dayak Sansana atau cerita lisan para leluhur, sering disebutkan perjalanan ke Lewuluwuk dalam Betawi atau negeri Luwuk dalam Betawi yang dilakukan oleh tokoh cerita Bandar. Entah itu yang dimaksud, kita tidak tahu. Mungkin tugas generasi ke depan untuk menelusurinya. Sedangkan Bangkui adalah diambil dari legenda Dayak tentang seorang istri yang sering dipukuli suaminya sehingga akhirnya lari ke hutan. Kemudian bertemu dengan jelmaan leluhur yang berupa hewan bangkui sejenis kera primata yang bisa berbicara dan mengajarkan kepadanya tentang cara-cara membela diri dan dikenal dengan pukulan Bangkui. Dalam perkembangan selanjutnya, untuk bela diri gerakan pukulan bawah disebut Bangkui, untuk gerakan ke arah atas disebut pukulan sending atau pancar. Sekilas penjelasan dari beberapa jurus dan langkah dari perguruan pelampang penerus Tincek. Ada beberapa jurus dan pukulan yang dikenal diantaranya seperti pukulan kilat sanja, pukulan betikam, pukulan me, pukulan malang belakang, tumbuk dada dan patah tangan, dan pukulan tidur sekejap mencuri datang yang sebenarnya adalah pukulan yang sangat mematikan. Kemudian mengenai langkah atau bunga ini ada 12 langkah. Pertama adalah pendirian, langkah kedua adalah buka hadang, ketiga ambil parang, yang keempat colokan, kelima adalah lok B. Langkah lok B istilah jurusan aliran silat cingkrik Betawi. Kemudian langkah 6 adalah selenggang, berantai, atau langkah 6 pancar. Maksud pancar sini adalah arah. 6 pancar bisa 12 pancar sampai 12 pancar. Langkah ketujuh adalah langkah alam bilala. Kedelapan adalah langkah depok mundur dan depok 4 kali. Langkah 9 adalah gayatan. Langkah 10 sampode. Langkah 11 adalah harimau dan langkah 12 adalah depok mundur. Kemudian, contoh nama langkah dalam perguruan silat sakti Selamat Kambe diantaranya seperti langkah pertama adalah epat batarik, yang kedua adalah epat jurusan,
Yang ketiga adalah epat depok. Yang keempat adalah epat boksai. Yang kelima adalah epat sebongkar. Sedangkan yang keenam adalah 6 batarik, 6 sebongkar, dan 6 boksai. Kemudian terakhir langkah bangkoi. Sebenarnya ada banyak perguruan silat Dayak lainnya di Kalimantan Tengah, diantaranya seperti perguruan Singa Jambu di Katingan, perguruan Pangunraun Pitu di Barito Timur, perguruan silat Kuntau Dayak Haur Bahenda Kapuas, dan perguruan silat Dayak Manggatang Utus, Batamat, serta banyak lagi yang lainnya. Beberapa teknik silat tradisional Dayak Kalimantan Tengah. Ini adalah gambar jurus bangkoi dengan penggunaan berbagai pasang atau kuda-kuda rendah. Kemudian ini adalah pukulan bangkoi susul atau pukulan me, yang maksudnya menghindar sedikit langsung memukul ke arah hulu hati. Kemudian ini adalah jurus atau pukulan bangkoi disebut jurus tidur sekejap pencuri datang. Maksudnya adalah ketika musuh memukul, maka kita juga akan balik memukul, sehingga dia tidak akan menyangka kita memukul ketika dia memukul. Kemudian jurus guntingan bangkoi, maksudnya adalah teknik guntingan sekaligus kuncian ciri khas bangkoi. Selanjutnya jurus tandang setengah atau setengah tendangan, maksudnya adalah tendangan tidak melebihi target sasaran setinggi pinggang, bisa diarahkan ke punggung kaki, bisa lutut, ataupun paha. Beberapa contoh lainnya dari jurus atau pukulan mematikan dari silat Kuntau bangkoi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pukulan kilas sanja, yaitu masuk ke dalam langsung memukul 2 kali ke arah rahang, kemudian 1 kali menumbuk ke arah hulu hati. Yang kedua, pukulan petakan malang belakang atau pukulan 3-3. Itu adalah pukulan yang arahnya dari belakang. Ketika kita mengelak, kita pukul dia dari belakang tepat di bawah jantung. Ketiga, pukulan tumbuk dada patah tangan. Itu adalah gerakan langsung bangkoi. Ketika kita mematahkan tangan, langsung kita menumbuk dada dengan sikut sehingga musuh jatuh. Keempat, pukulan me, yaitu kita menghindar sedikit langsung kita memukul ke arah hulu hati. Demikian Tabe Rahayu Kultur Dayak.